semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bagaimana perasaan sahabat Bob pagi ini? Pasti happy karena Inter kita menang. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Inter memenangkan pertandingan kedua di musim ini tanpa kebobolan. Ini luar biasa, walaupun kita minus Acerbi dan juga Pavard belum datang. Ini luar biasa. Kenapa? Inter menunjukkan karakternya dan benar-benar pemain mempunyai tujuan yang sama. Dan bahkan kalau sahabat Bob yang nonton, ya kebetulan gua nggak jadi live streaming semalam, tapi tetap menonton. Kenapa sahabat Bob? Inter di babak pertama benar-benar perfecto ya. Bagaimana ya golnya Dumfries, umpan dari Thuram, walaupun dia belum mencetak gol, tetap dia memberikan kontribusi. Dan bagaimana Di Marco ya bisa memberikan assist ke Lautaro dan dieksekusi dengan dingin oleh Lautaro Martinez, sahabat Bob. Ini benar-benar ya sayapnya Inter benar-benar bekerja, dan di tengah bagaimana bisa mengatur ritme permainan, ini luar biasa. Dan juga back kita juga sangat fokus, termasuk Steven De Vrij itu juga bagus, Bastoni apalagi, Darmian yang juga baru habis cedera, menunjukkan benar-benar kualitas mereka. Dumfries dan Di Marco ya, dan bagaimana Hakan ya, kalau gua ngelihat Hakan seperti melihat Brozovic, sahabat Bob ya, turun naik dan bagaimana defense-nya bagaimana, dan bahkan dia hampir mencetak gol dan itu mengenai tiang gawang, sahabat Bob. Jadi ini juga luar biasa, dan Toro juga punya beberapa peluang, cuman 1 gol, tapi nggak apa-apa. Bagaimanapun Inter tetap harus meraup poin. Karena ini belajar dari pengalaman musim lalu, bahwa musim lalu Inter dikalahin tim-tim bawah, dan ini tidak mau terjadi lagi. Dan bagaimana mereka belajar, dan kita juga melihat bagaimana pemain-pemain cadangan ya. Waktu di babak kedua Inter memasukin pemain-pemain cadangan, kita tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa ketakutan gitu loh. Wah, ini diganti, Barella diganti, ini diganti. Tapi pemain-pemain cadangan ini malah yang bikin Inter jauh lebih Spartan, sahabat Bob. Luar biasa ya. Pratesi, Arnautovic Taufik, terus juga Cuadrado ya. Ini luar biasa. Dan kita berharap semoga Inter terus konsisten dengan penampilan seperti ini gitu loh. Walaupun babak kedua memang tidak seperti di babak pertama. Kenapa? Babak kedua kita udah unggul 2-0 dan kita mau menang 5-0, 6-0 sama 2-0 sama aja kan. Ngapain ngebuang-buang tenaga? Nah, inilah bagian dari strategi. Bagaimana tetap Inter menjaga ritmenya, walaupun istilahnya Cagliari bisa mencoba menyerang sekali-sekali, tapi Inter tetap bisa. Dan juga Somers punya refleks yang bagus. Bahkan kalau dia tidak punya refleks yang bagus, itu bisa menjadi gol, sahabat Bob. Tapi Somers oke ya. Nah, sahabat Bob, menurut SofaScore ya, bagaimana pemain-pemain Inter benar-benar poinnya mereka di atas 7 semua ya, pemain-pemain inti. Dan bahkan memang Hakan yang paling bagus, 8,5. Dan juga kalau kita bicara statistik, Inter juga tendangan juga lebih banyak daripada Cagliari dan menguasai 67% penguasaan bola. Dan memang shot on targetnya Inter itu ada 2 yang menjadi gol. Dan si Cagliari juga punya shot on targetnya 2, tapi tidak ada yang menciptakan gol. Dan ini bagus, sahabat Bob, karena hari Sabtu atau hari Minggu kita akan ketemu dengan Fiorentina di kandang sendiri. Fiorentina juga ganas walaupun mereka belum pernah menang di musim ini. Tapi Inter harus tetap seperti sekarang, sahabat Bob. Ya, kita senang banget dengan penampilan Inter. Bagaimana Inzaghi mengatur para pemainnya, bagaimana pemain memberikan dedikasinya terhadap timnya, dan kaos yang mereka pakai ini luar biasa. Semoga ya Inter terus seperti ini, dan kita punya harapan bahwa Lautaro Martinez sekarang udah mencetak 3 gol sama dengan Osimhen dan Giroud ya. Semoga terus setiap pertandingan dia juga bisa mencetak gol dan memberikan assist untuk Thuram, untuk teman-teman yang lain, sahabat Bob. Nah, ini yang dibicarain oleh Dumfries setelah pertandingan. Bintang kedua adalah tujuan kami. Saya suka cara
Inzaghi memotivasi kami, kata si Dumfries. Kita tahu bahkan dia dulu diisukan mau pindah ke MU, mau kemana, mau dijual, tapi dia tetap ada di Inter dan dia sudah semakin matang. Bagaimana dia bisa penetrasi ke kotak penalti, ini luar biasa. Nah, ini pelatih kami selalu menunjukkan rasa frustasinya di bangku cadangan, kata dia. Dia selalu berbicara, tapi saya siap untuk itu. Saya suka cara dia memotivasi kami. Kami berusaha tetap kompak, merebut kembali bola tinggi, menjaga bola, kemudian melancarkan serangan ke lawan. Scudetto adalah tujuan pertama kami. Musim lalu kami tampil bagus di Liga Champion, tapi musim ini kami ingin memenangkan Scudetto dan bintang kedua. Kami tahu betapa pentingnya hal itu bagi fans kami. Semoga Dumfries terus menunjukkan kualitas dia yang sebenarnya. Terus ini si kapten kita dia memposting di media sosial dia ya. Kemenangan penting di laga tandang yang sulit. Sekarang kita melihat ke depan, jalan masih panjang. Saya selalu bersikap positif. Ketika kita bersatu, segalanya menjadi lebih mudah. Benar, Inter walaupun sudah menang 2 kali, tetap membumi. Tidak seperti tetangga kita yang menang besar, udah kayak juara Scudetto aja ya, si Melon kemarin. Benar gak, sahabat Bob? Tetap rendah hati. Nah, terus sahabat Bob, Lautaro juga sangat bagus ya. Dan dia juga, fisiknya juga nggak ada habis-habisnya. Nah, sekarang kita berbicara sedikit tentang Hakan. Kami tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti musim lalu. Nah, ini yang seperti yang gue bilang tadi. Bahwa Inter tidak akan pengen mengulang kesalahan-kesalahan yang di musim lalu. Kalah dari tim kecil, terus lengah. Jadi banyaklah kesalahan-kesalahan. Nah, ini makanya memulai dengan benar. Semoga hasilnya juga happy ending buat Inter. Dia bilang gini. Masih banyak yang harus dilakukan, namun Hakan merasa tim tahu persis apa yang mereka lakukan. Nah itu, gue setuju apa yang Hakan bilang, bagaimana mereka tahu apa yang mereka lakukan di lapangan, satu sama lain, chemistry-nya mereka dapat, ini luar biasa gitu loh. Seperti yang saya katakan beberapa bulan yang lalu, kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti musim lalu. Pertandingan ini penting bagi kami tidak bisa kehilangan poin begitu saja. Hakan mengatakan kami langsung fokus, kami mempersiapkan diri dengan baik dan kami menunjukkannya. Saya senang dengan posisi saya yang saya mainkan. Saya juga membantu lini pertahanan ya di depan pertahanan. Jadi ini bagus dan Hakan gue lihat benar-benar nafasnya juga ada panjang, terus fisiknya juga ada bagus. Sayang ya dia nggak mencetak gol. Kalau mencetak gol tuh makin mantap lagi. Semoga gua tunggu ya Hakan. Semoga nanti ketemu Melon bisa menunjukkan diri dan bisa mencetak gol dan juga kita menangkan derby ya. Ya ini dari para pemain dan Simone Inzaghi juga berbicara sedikit tentang pemainnya ya, yang dia bilang sedikit bahwa dia sedikit berbicara tentang Lukaku ya. Roma telah mendapatkan pemain hebat dan ini bagus buat Liga Italia, tapi saya lebih perhatian terhadap pemain saya. Inter adalah keluarga, jadi ya nggak usah dipikirin masalah Lukaku. Terus dia bilang gini, saya puas dengan pemain yang saya miliki. Lanjut pelatih dan bersama seluruh keluarga Inter, saya harap kami bisa menjalani musim yang hebat lagi ya. Mengenai kemenangan 2-0 atas Cagliari, ya para pemain melakukan dengan sangat baik dan kami bisa menjalani dan kami bisa menafsirkan pertandingan ini dengan benar. Saya meminta tim untuk mendeteksi pertandingan dengan cara yang benar. Karena kami menghadapi tim yang baru promosi, mereka melakukannya baik di pertandingan pertama mereka dan tampil di depan penonton tuan rumah. Tetapi tim saya sempurna, kata si Inzaghi. Terus dia juga bicara tentang Dumfries, ya dia sangat penting dan itu juga tergantung kepada formasinya. Kami punya gelandang yang bisa menjadi second striker dan saat kami membutuhkannya. Pujian juga untuk Thuram begitu dan dia sudah mulai beradaptasi dan saya hanya pengen dia mencetak gol ya. Kita hanya tinggal menunggu masalah waktu dan Inzaghi berharap Inter bisa lebih kuat dibanding musim lalu ya. Kami tahu kami memiliki tanggung jawab.
Dan kami juga telah memenangkan trofi dan memberikan pengalaman yang belum pernah dirasakan oleh penggemar kami dalam waktu yang lama. Apakah Inter menjadi lebih kuat di bursa transfer? Itulah harapannya. Kami tahu kami telah kehilangan beberapa pemain kunci. Namun bagi saya, staf, ketika kami melakukan begitu banyak perubahan, sungguh memuaskan melihat tim masih memiliki gaya permainan yang sama. Ini luar biasa, semoga Inzaghi benar-benar bisa membawakan Scudetto buat Inter musim ini. Itu harapan kita, sahabat Bob. Apalagi kalau kita melihat Inter kuncinya cuma konsisten. Ini kata pelatih Claudio Ranieri. Tidak ragu Inter Milan akan merebut gelar Serie A. Jadi dia bilang ya dengan pertandingan ini ya dia memang menghadapi tim yang kuat dan adalah calon penantang kuat untuk Scudetto. Jadi ya dia bilang mengenai penampilan Inter yang berhasil mengalahkan timnya, semuanya hanya tinggal kenangan. Kami tidak mampu melawan mereka, kata Ranieri ya. Terus kita sedikit berbicara tentang Pavard ya. Inter Milan sangat percaya diri mendatangkan back Bayern Munchen hari ini jatuhnya ya, dan Inter juga telah memberikan tenggat waktu sampai jam 15.00 waktu Italia ya. Kalau misalnya Inter akhirnya tidak bisa mendapatkan Pavard, Inter baru ke rencana cadangan. Ada Skurx, ada Scalvini, ada Tanganga, tapi Tanganga tidak bisa meyakinkan. Mungkin antara dua itu, sahabat Bob. Kita akan lihatlah. Tapi bagaimana sahabat Bob melihatnya? Apakah masih yakin Pavard datang? Kalau gue sih masih yakin. Karena ya Bayern Munchen juga lagi negosiasi dengan Chelsea untuk Chalobah. Dan Munchen maunya pinjam terus opsi beli. Chelsea maunya beli permanen. Nah ini yang mereka lagi negosiasikan. Kita tunggu aja. Agennya Pavard juga udah sangat mendesak mengerjakan kepindahan kliennya ke Inter. Dan Bayern Munchen juga lagi bekerja untuk mendatangkan Chalobah. Walaupun ada isu Kalulu ya, pemain AC Milan yang mereka incar, tapi apakah itu bisa terjadi apa tidak? Tapi tetap si Tuchel maunya Chalobah. Kita harap semoga benar-benar segera merapat si Chalobah ke Bayern Munchen dan si Pavard juga bisa datang ke Inter. Karena memang Pavard juga udah mulai berlatih kemarin. Walaupun beberapa kali dia tidak ikut pertandingan, tetapi ya juga intinya kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana. Karena kalau istilahnya mereka bisa mendapatkan Chalobah, itu akan lebih baik buat kita. Artinya mulus Pavard masuk ke Inter. Kita tunggu jam 15 waktu Italia ya. Terus juga sahabat Bob, tekanan ada pada pelatih Inter untuk menggantarkan gelar Serie A. Memang sekarang ada di pundak Inzaghi. Bagaimana Inzaghi 2 musim di Inter belum meraih Scudetto, tapi tetap mendapat piala, bahkan ke final Liga Champions. Tetapi fans dan manajemen juga pengen Inter mendapatkan Scudetto. Dan apalagi dia disebut raja kompetisi ya, kompetisi piala. Tapi dengan squad yang ada sekarang, Inzaghi bisa mendapatkan Scudetto. Semoga sahabat Bob, Inzaghi benar-benar bisa memimpin Inter dalam kondisi apapun, karena kita udah melihat 2 musim di Inter dia benar-benar tough ya, pelatih yang tidak banyak bicara tapi tetap bisa membuktikan kualitasnya. Terus ini sedikit dari CEO Bayern Munchen, kami akan menemukan solusi ya untuk Pavard, dan dia juga bilang negosiasi untuk Chalobah ini juga lagi berlangsung seperti yang gue bilang tadi. Artinya kita hanya menunggu ya. Ini kan masalahnya hanya tinggal pemain yang masuk menggantikan Pavard. Itu aja yang belum datang ke Bayern Munchen. Semoga ini segera terjadi sahabat Bob. Dan kita sekarang mari kita menikmati kemenangan Inter ini. Kita rayakan. No debat ya. Tetap seperti gue bilang membumi. Gak usah sombong ya. Ini baru permulaan musim. Walaupun gacor, bagaimanapun tetap rendah hati. Karena musim masih panjang. Masih ada 26 pertandingan untuk meraih Scudetto. Ini adalah lari maraton, sahabat Bob. Tapi kalau kita melihat permainan Inter, bagaimana Inzaghi dengan tim-tim cadangannya, kita punya sangat optimis melihat permainan mereka, bagaimana kekompakan mereka. Itu yang bisa kita lihat. Itu adalah salah satu bukti yang mereka bisa tunjukkan sampai akhir musim, sahabat Bob. Itu harapan kita.
Semoga benar-benar Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bumba. Bye bye. Ci vediamo. Yes.